dipersembahkan oleh Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Dhani dan Pak Dia dari Kementerian Telekomunikasi dan Informasi. Namun saya akan undang Bapak Menteri PDT, Bapak Abdul Halim. Selamat pagi Pak Abdul Halim, Pak Menteri PDT. Selamat pagi Bu Susi, sehat selalu. Amin, Alhamdulillah Bapak sehat. Tadi saya ini habis wawancara dengan BUMDes dari Tasikmalaya, Pak Menteri. Nah, sekarang ini BUMDes ini bekerja sama dengan Kementerian Telekomunikasi Informasi membangun konektivitas yang masuk ke desa-desa begitu dengan kerjasama mengkonekkan antara ISP dan BUMDes tadi. Nah, saya lihat ini men-trigger di era pandemik ini ya, selain akselerasi konektivitas juga anak-anak muda jadi senang ke desa karena internet tidak masalah gitu. Saya pikir kalau Bapak terjun juga ke dalam sini membantu akselerasi transformasi anak-anak milenial ini dari kota ke desa gitu Pak. Karena saya pikir bagaimanapun kita ini memerlukan tenaga dan produktivitas mereka ini untuk kembali ke desa, membangun desanya. Nah, saat ini ada berapa desa di Indonesia, Pak, yang sudah punya BUMDes? Kalau BUMDes secara keseluruhan itu 2019 itu sudah ada 50.300 BUMDes. Itu sudah operasional semua. Oke. Kemudian saat pandemi itu mengalami penurunan, tapi ada juga yang kemudian naik. Yang naik adalah BUMDes-BUMDes yang kemudian melakukan transformasi digitalisasi. Nah, umumnya mereka melakukan upaya pengembangan pasar digital tingkat desa. Dengan satu pertimbangan yang sangat bagus bahwa masyarakat desa ketika bertransaksi dengan pihak yang sudah dikenal itu jauh lebih secure, lebih aman, lebih nyaman, lebih enjoy. Nah, itulah yang kemudian ada beberapa BUMDes membangun jaringan antar desa, ada yang 10 desa, ada yang 15 desa, ada yang 20 desa, yang kemudian bersepakat BLT dana desa yang diterima oleh warga tadi langsung dikelola. Ini yang kemudian sangat menarik. Nah, apalagi sekarang BUMDes itu Bu sudah bisa menjadi badan hukum khusus untuk daerah terluar 3T terdepan. Ini kita sedang melakukan pembuatan pilot project 29 BUMDes yang kita kelola bekerja sama dengan Bakti dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. Ini dalam upaya untuk percepatan pelayanan internet, jaringan internet di desa-desa terluar. Saya sangat terima kasih kepada Kominfo dan Bakti yang terus melakukan percepatan-percepatan agar jaringan internet semakin bisa masuk ke seluruh desa-desa di Indonesia. Karena hari ini tidak bisa tidak memang seluruh desa harus segera merasakan ada jaringan internet. Banyak hal yang terkait dengan pembangunan desa itu kita kelola dengan melalui jaringan-jaringan, misalnya bicara tentang pemutakhiran data desa. Ini nggak mungkin kalau tidak pakai aplikasi. Nah, ketika pakai aplikasi maka syarat utama kan listrik sama jaringan. Internet. Nah, itulah makanya kita terus berupaya dan mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominfo, utamanya dari Bakti, untuk melakukan percepatan seluruh desa bisa segera tersalur jaringan internet. Setelah bersinergi dengan Bakti ini peningkatan sektor ekonomi digital apakah kelihatan ada kenaikannya, ada akselerasinya berapa besar Pak? Sangat luar biasa percepatannya. Dan secara nasional bisa saya sampaikan data yang dana desa yang digunakan untuk aplikasi itu sudah mencapai sampai 11 M. Ini sejak 2019 sampai 2021. Tentu ini karena masih belum transparan terkait dengan kemudahan memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa.
Jadi ada dua model kita di dalam melakukan percepatan. Pertama, cloning atas aplikasi yang sudah dipakai oleh desa dengan persetujuan desa, bisa dipakai oleh desa lain. Kemudian yang kedua, Kementerian Desa menyiapkan aplikasi gratis yang bisa dipakai oleh desa-desa untuk kepentingan BUMDes, pemasaran, termasuk promosi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ini kerjasama antar desa. Nah, kemudian di sini saya ada Pak Dani dan Pak Dia. Nah, bagaimana pendapat Bapak Dani dan Pak Dia untuk terus meningkatkan kerjasama yang sudah dibuat Bakti dengan Menteri PDT ini? Ya, terima kasih. Salam hormat Pak Menteri. Pertama mungkin kami ucapkan apresiasi Pak Bu, karena memang Kementerian PDTT ini salah satu kementerian yang sangat mendukung sekali terhadap program-program yang kami lakukan di pedesaan. Tentunya kolaborasi yang terjalin baik selama ini juga kita harapkan ini semakin kita bisa ekspansi lebih banyak lagi yang kita kita intervensi. Dan tentunya Pak Menteri terhadap tadi beberapa inisiatif dari baik itu BUMDes ASP maupun BUMDes Smart itu berangkat dari desain yang kita lakukan secara bersama-sama dengan Kementerian Desa. Dan tentunya harapannya karena itu berdasarkan permasalahan di lapangan, solusi yang kita lakukan ini juga harapannya bisa tepat sasaran dan langsung manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat. Mungkin Pak Dia akan menambahkan. Jadi memang kerjasama kami dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini sudah ditandai dengan adanya perjanjian kerja bersama antara Bakti dengan Ditjen PPDT. Jadi di dalam dokumen perjanjian tersebut, kami mematok target Pak Menteri dan Bu Susi. Jadi minimal di 400 desa, BUMDes, dengan kapasitas bandwidth yang dikelola itu 120 giga. Diharapkan sampai dengan tahun 2024 bisa tercapai. Mohon dukungannya terus Pak Menteri. Siap. Kalau sekarang ini kita lihat dari pengalaman yang sudah Pak, itu kan pemasaran produk masyarakat desa seringkali terkendala oleh banyak hal. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Irman, salah satu dari BUMDes Pancamandala ini, kita cerita tentang masa-masa sebelumnya UMKM di desa atau di daerah-daerah, itu persoalannya kadang-kadang mereka punya akses pasar, namun proteksi keamanan bisnis mereka ini tidak ada Pak. Nah di sini barangkali BUMDes ini apakah bisa menjadi semacam seperti garantinya para UMKM tadi Pak? Terkait dengan menjadi garantor di dalam pengusaha UMKM di desanya, ini BUMDes juga bisa. Karena BUMDes ini sudah berbadan hukum resmi. Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, kemudian keluar PP tentang BUMDes, keluar lagi peraturan Menteri Desa tentang BUMDes, maka BUMDes itu akhirnya menjadi badan hukum yang sangat kuat dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sebagai badan hukum yang punya legalitas, dia bisa melakukan apa saja, termasuk tadi memberikan jaminan terhadap perjanjian atau jual beli, sehingga dia juga punya legal standing untuk menuntut pihak pembeli yang tidak membayar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu satu hal kemajuan yang luar biasa dengan resminya BUMDes berbadan hukum ya Pak Menteri. Pak Dia mungkin mau menambahkan? Jadi momen ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengeksplor semua sumber daya atau resources yang ada di desa dengan momentum afirmasi policy yang tadi Bapak Menteri sampaikan. Jadi diharapkan dengan elaborasi antara pelaku usaha di kota dengan pelaku usaha di desa, menjadikan Indonesia tangguh dan tumbuh dari desa melalui ekosistem digital. Oke, nah kawan Susi tadi bincang-bincang kita dengan Pak Menteri PDT yang mana beliau punya program ruralisasi ya Pak ya.
mengembalikan milenial pemuda untuk kembali ke desa. Generasi muda tidak usah menjauhi desa, karena di desa mau konektivitas seperti apa dengan mana saja akan disediain oleh Bakti dan BUMDes. Jadi ruralisasi ini seharusnya menjadi program bukan transmigrasi ya Pak, tapi mengembalikan orang kota ke desa. Jangan sampai kita cari uang, orang tuanya jual untuk menyekolahkan atau mengirim anak bekerja di kota. Tapi kembali ke desa, uangnya dipakai untuk produktivitas di desa, sehingga kemajuan pembangunan di desa pun terakselerasi. Dan era pandemik ini dengan konektivitas yang dilakukan oleh kerjasama Bakti dan BUMDes bisa mendorong itu semua. Begitu ya Pak Menteri, Pak Dhani dan Pak Dia. Susi, jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV.